Oke, kembali lagi bersama saya di episode yang entah berapa saya tidak menghitung. Yang pasti tetap ditemani oleh kawan-kawan saya dan sekarang bersama dengan Babang Fiknan yang Waduh. kemarin kita cerita-cerita horor. Kita sekarang genrenya ganti ya. Jangan horor terus. Horor nanti khusus malam Jumat. Tungguin teman-teman. Ya, tetap tungguin. Khusus malam Jumat. Nanti kita cerita-cerita lagi tentang perhororan. Jadi silakan untuk para teman-teman yang punya cerita-cerita, entah itu cerita horor atau cerita kocak yang menggelitik, boleh dikirimkan. Nanti saya sertakan link IG mungkin ya. Masuk. Nah, link IG mungkin nanti tak sertakan di deskripsi video. Asik. Ya, untuk di video kali ini kita khusus ya. Kita bakal bernostalgia. Kita nostalgia tentang masa kecil. Tapi BTW sebelum ke masa kecil nih. Habis ngapain aja nih hari-hari ini? Waduh. Seperti biasa ya. Ya, seperti Layaknya biasa. orang dewasa Tetap tetap kerja. Budak korporat. Waduh. Hujan gimana nih? Kan lagi sering hujan ya. Sore pasti hujan, nyampe malam kadang sampai tengah malam masih hujan. Gimana tuh? Kerjaan masih aman? Kerjaan aman, cuma kalau hujan ya saya senang karena saya penikmat hujan. Wah, asik. Tapi paling kalau pas berangkat sih, aku paling males kalau pas berangkat pagi. Iya itu. Apalagi kalau misal malam atau subuhnya habis hujan kan becek ya. Wah, anjir. Cuk, aku mandi lama loh. Kotor lagi gara-gara genangan air. Astagfirullahaladzim. Itu jadi karena di musim hujan ya, barang-barang jaga kesehatan. Jangan lupa makan. Oh ya, makan dimohon untuk teratur. Saya kemarin telat makan, malamnya menangis-nangis. Waduh. Karena sakit perut. Jadi itu juga ya, imun dijaga. Waduh, kayak pas Covid nih. Jaga imun. Waduh. Nah, itu jaga kesehatan lah. Ya, balik lagi ke topik nih. Kita kan topiknya masa kecil. Ya, Kan? oke. Masa kecil. Pas kecil nih ngapain aja sih? Waduh. Zaman kita dulu itu ngapain aja? Kita kan kelahiran tahun 2000-an ya. Generasi 2000-an. Ya, bisa dibilang berarti generasi Z awal mungkin ya. Masih generasi Z kan kelahiran tahun 97 sampai 2007-an. Ya. Ya boleh koreksi teman-teman kalau salah. Tapi saya ingatku itu tahun 97 sampai 2007-an kan. Jadi kita Gen Z nih. Ya sebenarnya memang mau tidak mau kita masih Gen Z. Kita masih Gen Z. Gen Z awal mungkin lah ya. Bukan Gen Z yang ke belakang yang problematik. Apakah perlu kita ceritakan kembali problem-problem Gen Z? Sepertinya tidak, karena sudah dibahas. Silakan bisa tonton video-video yang sebelumnya. Marketing. Tetap kita harus tetap promo. Silakan bisa didengarkan ya guys. Podcast sebelumnya itu ada yang menceritakan tentang, kalau nggak salah yang perbedaan generasi itu, menceritakan tentang problematika Gen Z. Salah satunya juga. Itu cukup rekomen buat didengarkan ya teman-teman. Ya boleh didengarkan sambil tidur apa sambil Waduh. berak. Tidur nggak kedengaran, Cok. Tapi aku jujur ya, kalau mau tidur pasti dengerin podcast, Cok. Iya, sama. Cuma kan kalau udah tidur, Ya biarin aja biar ngeplay sampai akhir. iya. Ya paling kadang kalau di Spotify kan bisa diatur ya, bisa diatur durasinya kan. Iya. Kemudian sampai berapa jam? Kayaknya kalau nggak salah 2 jam ya. 100 menit. Kalau nggak salah kalau di Spotify itu bisa ya otomatis sendiri. Nah, balik lagi tentang masa kecil. Pas zaman itu, waduh, masa itu berarti kita awal masuk sekolah tahun berapa, Jo?
masuk SD Berapa, Cok? 2000, kita lahir 2002. Kalau kita masuk SD 7 tahun berarti sekitar 2000 berapa? 2002 tambah 7 9 2009. 9. Sekitar 2009-an. Nah, itu pas zaman-zaman kecil tuh ngapain aja? Duh, Zaman kita dulu nih. Barangkali yang adik-adik yang sekarang masih SMP atau MTS belum tahu nih zaman abang dulu nih, Dek. Waduh. Zaman abang dulu itu keras, Dek. Waduh. Gimana? Pas zaman kecil ngapain aja tuh sebelum sekolah? Biasanya kan kalau zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang kan belum sekolah aja udah banyak yang pegang HP ya kan. Tahu. Sangat kontras perbedaan. Nah, pas zaman kita dulu ngapain? Banyak sih. Ya. Bahkan dulu kita kalau libur ya, misal kita libur hari Minggu itu banyak planning, Cok. Apa aja? Planningnya biasanya entah pagi-pagi tuh, pagi-pagi main sepeda. Sepedaan, betul. Jadi zaman ya nggak tahu sih zaman sekarang kayaknya masih ada apa enggak? Ya, Anak-anak tuh wajib bisa sepeda. Kayaknya angkatannya kita kayaknya nggak ada yang nggak bisa sepeda ya. iya. Mayoritas pasti bisa main sepeda semua. Nah, pas ngomong-ngomongin sepeda nih, Waduh. ngomong-ngomongin sepeda dulu. Aku kan latihan sepeda itu berarti kayaknya kalau nggak salah sebelum masuk SD sih. Kalau dirimu latihan sepeda, Jujur ya, ini lumayan lucu. Aku dulu nggak berani naik sepeda, Cok. Wah, belajar naik sepeda umur berapa? umur berapa ya? Intinya kayaknya sebelum masuk SD malah. Sebelum sekolah kan? Iya, sebelum sekolah. Berarti mayoritas, hampir mayoritas kan? Iya. Hampir mayoritas. Nah, pas zamanku dulu latihan sepeda kan nggak pakai yang roda tambahan itu yang kanan Iya, kiri. iya. Oh, nggak pakai itu. Pertama pakai cuma satu sisi. Satu sisi, Cok. Sumpah. Cuma sebelah kanan doang ya. Waduh. Yang dipasang roda bantuan itu cuma sebelah kanan. Terus bapakku dulu, Cuk. Itu pakai kayu panjang Ya. di Dorong. apa ya? Jadi kan sepeda pas bagian belakangnya kayak ada lubang antar ini ya, antar rangka ya. Iya. Yang ini bisa masuk kayu lah di situ. Iya. Nah, Saya dipegangin pernah lihat itu kan waktu ya. kecil. Nah, dipegangin sama bapak dulu. Iya. Itu gitu terus nah. Tapi nggak bisa. Lagi-lagi baru digenjot. Intinya kalau udah kaki genjot, kaki satunya itu nggak mau ngangkat. Waduh. Genjot satunya. Jadi Waduh. cuma satu putaran les. Udah. Nyampe berhenti baru Itu doang. baru kaki turun, kayu lagi les. Gitu terus nggak mau apa ya, kaki nggak mau gantian. Kaki dua nggak sinkron, Cuk. Astagfirullah. Jadi cuma kanan doang, kanan ngayuh, yang kiri nggak mau naik. Nah gitu terus sampai pas itu kan berarti bapakku kerjanya kan nggak di rumah ya, Ya. merantau lah di Jakarta. Bapakku udah berangkat kerja lagi, otomatis di rumah lanjut sama ibu dong. Oh, iya. Sama almama sama ibu. Jadi kalau ibu itu lebih barbar, Cuk. Lebih barbar daripada bapakku. Kalau bapakku masih dipegangin. Lah, pas sama ibuku latihan pertama itu mungkin masih sabar ya. Ya. Cuma paling itu kaki satunya itu ikut naik gantian. Paling cuma ngomong-ngomong gitu. Nah, mungkin pas 2 hari 3 hari mulai sebel ya. Ya. Itu pegangan dipegang, didorong pelan-pelan. Pelan kok tambah cepet. Didorong, Cuk. Wes. Pas udah cepet memang kaki 2 naik semua ngayu. Bisa otomatis saking paniknya itu. Saking paniknya kayak jadi autopilot lah. Wih. Kaki 2 naik di kayu sampai nabrak. Nabrak apa tuh? Nabrak pas itu apa ya? Kayak zaman dulu kan masih banyak yang pakai kayu ya masaknya ya.
Iya, iya. Nah, itu kayu yang lagi dijemur. Jadi model kayu yang tumpukan kayak buat api unggun gitu loh. Iya, iya. Nah, itu tak tabrak dar. Nangis. Tapi habis itu jadi bisa. Nah, itu mungkin salah satu trigger ya. Mungkin Membuat Anda bisa mengayuh sepeda. iya, Tidak iya. dengan satu kaki doang. Iya. Ya mungkin ya juga sebel juga ya pasti apa ya orang tua kan yang harusnya 2 kaki ikut ngayu itu cuma 1 gitu loh. Mungkin ibu Anda berpikir, kok anak saya cowok kayak gini. Nah, iya. Mungkin udah gitu dorong. Sampai nabrak, sampai keningku sobek, Cuk. Waduh. Tapi Kena kayu. tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa sih, aman. Hansaplas. Hansaplas ya. Hansaplas. Masih ada Hansaplas. Ya itu bukti tanda cowok ya. Iya. Banyaknya luka di tubuhnya. Anjas. Banyak. Nah, kalau dirimu? Ya, kalau saya dulu memang saya takut ya awal-awal. Takut. Cuma saya itu bandel, takut tapi bandel. Takut tapi bandel. Ya. Kayak Anda tadi yang pakai sepeda pakai roda tambahan. Itu tunggu dulu. Tadi Anda pakai roda tambahan Cuma satu sisi. Cuma satu sisi. Cuma sebelah. Belinya 1 atau gimana? Jadi kebenaran itu bekas punya saudara. Cuma satunya itu patah. Pas dipasang patah, jadi udahlah pakai satu sebelah aja nggak apa-apa. Yang penting masih bisa napak. Mungkin pikirannya gitu sih mungkin. Kalau saya dulu diajak sama temen ya, mungkin kok kamu nggak bisa main sepeda? Aku otomatis ke-trigger dong. Ya. Aku langsung minta dibeliin. Minta. Hari itu juga. Iya, sama ayahku. Nah itu mau dipukul, Cok. Waduh. Ya gimana ya, orang tua kan orang tua saya petani ya. Ya. Baru pulang dari sawah. Nah itu pulang-pulang dimintain sepeda. Langsung. Untung nggak dilempar cangkul. Waduh. Tapi langsung dibeliin. Iya, enggak sih. Enggak, dimarahin Cuma, dulu. Kan orang tua juga mikir, ini anak belum bisa pakai sepeda kok mau minta sepeda. Gitu. Nah, pas itu nanti aja. Nanti pinjem punya teman atau saudara. Besoknya ada Cok sepeda. Ya bukan baru sih. Sama aku juga sama sih. Cuma di bekas saudaraku yang ya saudara dekat lah. Nah itu ya, sepedanya lucu, Cok. Apa? Kan sepeda rata-rata kan stangnya melengkung. Nah kalau itu lurus. Kalau aku lurus, Cok. Ya lurus. Wagu apa ya? Wagu aneh. Wagu aneh. Nah itu berarti stangnya bentuk letter T, kayak letter T gitu. Iya, letter T. Persis. Lurus, nggak ada lengkung-lengkungan sama sekali. Iya. Waduh. Ya lanjut. Kan aneh, Cok. Terus. Pertama datang tuh karena mungkin sepedanya kecil ya. Akunya nggak mau, Cok. Mintanya yang tinggi. Nah itu mau dipukul juga. Nih anak minta sepeda udah dikasih. Malah nawar. Nah pas itu aku terpaksa main sepeda itu. Akhirnya dipakai. Itu pun nggak bisa, Cok. Padahal udah pendek ya. Naikin kaki napak banget gitu. Malah nekuk. Masih bisa nempel tanah. Nah, iya itu. Tapi saya masih nggak bisa, Cok. Itu saya coba ya latihan tanpa ditemenin orang dewasa. Iya. Otodidak. Iya. Dulu gang saya itu menurun kayak sekarang mah enggak ya, mungkin sudah rata. Udah rata. Kalau dulu itu gang saya itu dari depan itu tinggi. Lah itu ke arah rumah saya ya. Tambah turun. Nah itu. Berarti dari ujung gang. Nah, dari ujung gang udah naik. Iya, itu saya
ancang-ancang, Ya, tapi ancang-ancang. sendiri. Nggak ada yang nemenin. Nah itu saya ngelincir, Luncur. awal-awal takut, ya gelincir gitu. Heeh. Lama-lama bisa. Nah itu mungkin bodohnya saya, ngerasa Gimana? sedikit bisa langsung merasa expert. Iya. Sudah merasa pro. Dari ujung gak usah dikayu aja didorong sebenarnya udah cepet. Ah, Nah itu aku dikayu ngebut cok. tambah gas. Nah itu nggak bisa ngerem, jatuh cok ke pohon pisang, nabrak. Nah di situ Nabrak pisang. banyak tai orang. Wah, banyak. Ya itu. Dulu emang gitu ya teman-teman, Iya. kita buang BAB. Berarti banyak dong di badan. Enggak sih, cuma sayanya itu. Peluk. Iya itu apa Nyangkol. ya nyangkol Nyangkol dia apa? di pohon pisangnya itu untungnya. Oh, berarti- Nah Berarti sepeda bablas. enggak, nempel. sama sepedanya juga Sama Cok. sepedanya juga. Iya, Berarti- cuma kan ya sayanya nabrak pohon pisang bener-bener gede-gede. nabrak dak gitu Nah langsung. itu kalau saya jatuh mungkin Mungkin banyak banyak tai di tubuh saya. banyak yang nempel ya. Iya. Dan satu lagi yang unik itu Apa? baru kejadian satu. Nah besoknya enggak di temanku itu main sepeda itu yang pakai aqua gelas yang ditaruh di ban Oh, belakang. ya buat tok 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 Nah, tok, itu tok. yang Ah. trail Ah. gitu. Iya. Nah saya ikut-ikutan, seru itu. Posisi saya udah bisa ya, sudah bisa. Tapi udah lancar kan, berarti udah lancar sepeda kan. Ya, kadang jatuh. Ya masih kan, ya tapi udah bisa berarti Udah. ya. Ah. Nah itu saya minta ke orang tua beli semacam apa ya, klakson, cuma banyak bunyinya cok. Oh iya ya paham Nah, itu tahu. saya beliin itu, dipasang, saya langsung pamer dong ya, Oh, yes. pamer ke teman-teman. Nah, diketawain teman-teman. Ada temanku satu, dia bilang apa cok. Mungkin zaman dulu nggak ada cok ya, Iya. mungkin bilang aneh lah. Ah. Apa itu Ya karena nggak ada yang punya kan, karena nggak ada yang punya. ya. Nah. Langsung saya copot. Tapi kalau memang pas dulu itu kalau dibeliin apa gitu yang baru pasti langsung dipamerin sih, Iya. langsung dipamerin ke teman-teman. Pasti relate buat kelahiran ya 90-an atau 90, ya 2000-an lah, 2000-an awal. mungkin sampai sekarang, cuma barangnya mungkin beda. Barangnya beda. Iya. Kalau mungkin sekarang skin mungkin, wah Waduh. pamer. Kalau dulu itu ini pas zaman kita kan masih ramai itu ya, sinetron Power Rangers, Waduh iya itu. ya kan. Ya. Nah aku sempat dibeliin itu jam tangan yang buat berubahnya. Waduh, ya saya juga ada cerita tentang itu. Lah itu dibeliin dua pasang. Dua pasang, dua-duanya kanan kiri. Enggak sih, ini dibeliin dua pasang. Nah pas itu aku kan senengnya ini Power Rangers-nya yang Dino Thunder. Ya Dino Thunder. Kalau nggak tahu coba di searching saja. Power Ranger Dino Thunder. Ya. Itu ada yang merah, biru, kuning, terus hitam. hitam. Ketuanya yang hitam, Loh, profesornya. oh profesor. Profesornya. Jadi yang ngerancang-rancang apalah, yang ngerancang Power Ranger-nya itu yang hitam. Hitam. Tapi tetap yang saya pilih yang merah dong pasti. Nah, itu dapat dua. Jadi yang satu itu kayak casingnya yang warnanya itu yang merah, kuning, biru itu bisa dilepas. Iya. Ya kan, Copot bisa diganti, pasang. copot pasang. Nah, itu tak pakai yang merah. Tak bawa main. Iya. Langsung jadi pusat perhatian dong. Apa tuh? Ya, berubah dong aja. Lalu dipamerin. Nah, pas teman-teman lihat pengen pinjam, langsung lari ke rumah ambil satunya. Waduh. Ambil satu, langsung apa ya?
kayak pamer tapi langsung dibawain nyoh. Oh, waduh. Itu loh, nyoh. Nah, Kayak dipakai. jualan. Kayak jualan tapi dipinjemin sih. Nyoh dipakai. Nah, langsung di situ berubah berantem mana? Pas adegan berantemnya itu ada yang apa ya? Sampai berantem beneran. Waduh. Berantemnya beneran akhirnya kan. Kan udah sepakat. Kamu yang jadi ranger merah, kamu biru. Nah, yang kuning kan harusnya cewek, nggak ada yang mau. Akhirnya cuma dua. Soalnya dapatnya kan 3 sih. Yang satu gelang berubah itu dapat 3 warna. Merah, biru sama kuning. Nah, kuning kan cewek, nggak ada yang mau. Akhirnya pas itu ada 4 anak kalau nggak salah. Aku terus 3 temanku. Nah, aku sama temanku 1 itu yang jadi Power Ranger. Nah, yang 2 jadi monster. Ya, jadi monster. Nah, skenarionya gini. Jadi Waduh, ada storyboardnya. udah main skenario. Skenarionya gini. Nah, aku yang jadi Ranger merah. Ya. Tapi Karena yang punya. karena aku yang punya, aku Ranger merah. Tapi di situ adegannya ceritanya Ranger merahnya kalah dulu. Nah, yang Ranger biru hajar 2 monster sendirian. Nah, pas adegan perhajaran itu, perberanteman, salah satu monsternya itu ada yang emosi. Mungkin karena gak kebagian jadi Ranger mungkin. Iya, Nah, mungkin. kan. Mungkin Jadi sampai sekarang masih dendam. mungkin ya, mungkin. Nah, akhirnya salah satunya itu mukul beneran. Waduh. Nah, yang jadi Ranger biru nggak terima, mukul balik. Wah. Nah, Yang satunya yang satunya nonton sama saya. malah aliansi. Langsung aku pegang yang ini, kamu pegang itu ya. Malah aliansi. Sabung Power Rangers. Nah, sampai berantem, sampai salah satunya nangis. Kalau udah nangis udah bubar. Duh, parah sih itu, parah. Jangan ditiru ya, hati-hati. itu apa ya, mainan-mainan kayak gitu tuh dulu banyak sih ya, maksudnya kalau dapat mainan baru ya pasti dipamerin sama teman-temannya gitu. Pasti relate sih. Apa mainan-mainan apa lagi pas zaman kecil Ya. pernah punya mainan aneh-aneh apa lagi? Seperti Anda tadi, Power Ranger. saya juga ada cerita tentang itu. Jadi dulu saya ini kalau ada rame-rame ya, kalau zaman dulu itu kalau ada acara-acara gitu kan ada tanggapan organ tunggal. Oh iya ya, dangdut. Ya, dangdut. Hmm. Nah itu saya cari mainan yang seperti Anda tadi. Power Ranger Ya, berubah. Power Ranger berubah. Kalau dulu saya nyebutnya berubah-berubahan. Oh ya, berubah-berubahan. Iya. Aneh, Cok. Masing-masing penyebutannya beda-beda sih memang. Nah itu saya nggak nemu. Ah. Pas itu ada pengajian giliran desa saya itu Senen Pon. Oh iya, Mungkin tahu. Sampai saat ini juga Masih ada. Ya, pas ada nah, pengajian. itu. Gimana? Nah, itu saya diajak ayah saya. Ibu lupa saya. Diajak mama. Iya. Karena saya nangis, Cok. Nangis Minta bilangnya mau beli jajan, entah padahal- manisan, gorengan atau apa ya. ya Padahal mintanya maksud saya itu beda, bukan itu. Gak mungkin dong anak cowok. Ya itu juga tetap kebeli sih makanan-makanannya. Cuma endingnya saya lihat itu Power Ranger. Tapi ada yang jual. ada. Zaman itu berarti pasti ada yang jual. Itu kan dulu dagangannya rame ya sampai ke desa sebelah. Iya Itu betul. saya nyari betul. sampai ke desa sebelah, Cok. Nyampe ada yang jual. Iya, ada yang jual. Nah itu ada. Saya langsung minta beliin. Sedangkan di situ mungkin mama saya uangnya udah habis. Kayak udah beli ini, beli baju, beli jajan. Iya. Nah, itu saya nangis. Minta beli berubah-berubah. Itu. Ya. Terus saya nangis kayak orang gila di situ. Waduh, saya malu. Tantrum. Di situ saya langsung intinya kalau nggak beli saya tidur di situ. Iya.
Kalau nggak dibeliin nggak mau pulang. Itu akhirnya saya ditinggal. Ibu saya ambil uang mungkin ya. Iya. Langsung ke situ dibayar. Tapi dibeliin. Beliin, alhamdulillah. Oke. Ibu saya bayar. Dapat nih. Iya, dapat. Nah itu saya pulang-pulang langsung saya pakai lari-lari. Itu duhur-duhur ya. Iya. Iya. Duhur-duhur lari-lari di gang sendiri. Dimarahin tetangga, Cok. Woi, itu anak siapa? Panas-panas. Ya. Panas-panas. Teriak-teriak berubah. Kayak orang gila. Di situ saya malah ketawa, Cok. Karena mungkin saya lumayan bandel ya. Iya. Ya itu sih, cuma nggak ada. Karena saya ambisius, sedikit pelit ya. Iya. Jadi nggak kayak Anda tadi Iya. yang Dipamerin pinjemin. pakai. Nah, kalau saya itu enggak. Dipamerin langsung taruh di rumah. Ya coba Mer nih punya nih. Ya gitu doang, punya. Cok. Habis itu udah taruh di rumah. Lah, itu kan pasti banyak yang kepo dong. Itu beli di mana? Itu beli di mana? Terus saya jawab di kota. Waduh. Sedikit membual. Padahal desa sebelah. Terus apa? Mainan-mainan apa lagi ya dulu sebelum sekolah? Pasti kan karena pas zaman itu kan belum sekolah ya. Pasti kan banyak main dong pasti. Mainnya apa aja dulu? Seringnya? Nah, mungkin buat orang-orang kreatif. Waduh, orang-orang kreatif. Ya. Itu, Cok, mainan yang tembakan. Yang pakai bambu. Ya. Nah, itu kan murah meriah. Kita nyebutnya pak-pak dor. Waduh. Pak-pak. Iya, ini ya pistol-pistol dari bambu kan yang pelurunya pakai kertas dibasahin. Basahin pakai apa, Cok? Ya pakai air lah. Iya. Itu saya buat dengan sepenuh hati. Karena mungkin jiwa kreatif saya ya. Dulu saya pagi-pagi udah buat satu hari buat 3. Waduh. Produksi 3 unit. Nah itu produksi 3 unit belum puas. Besoknya saya ngajak teman, dua teman saya, cowok semua. Itu saya ajak ke pohon bambu. Pohon bambu kan banyak kisruh angker, mitos angker. Nah di situ saya pagi-pagi masih jam 5 ya. Anjing jam 5 subuh. Nah karena mungkin saking semangatnya hari libur. Nah itu saya ke situ lagi buat. Tahu-tahu ada orang ketawa. Waduh. Lari semua. Tapi orang asli apa? Nggak tahu sih, mungkin entah hantu, entah orang yang nakutin doang. Tapi itu posisinya di hutan desa. Pekarangan, kebun. Pekarangan dulu kan masih gelap banyak, masih gelap, terus banyak pohon-pohon. Banyak pohon-pohon, bambu juga termasuk banyak. Bambu pisang lah biasanya ya kan. Itu salah satu mainan yang mungkin bisa dibuat sampai sekarang, tapi anak-anak sekarang nggak ada yang main, malah pakai pistol asli. Wah. Kalau aku dulu seringnya bikinnya ini mainan-mainan dari lempung, Cuk. Lempung, Cok. Iya. Tanah liat dari lempung. Ya kayak bikin hewan-hewan, terus hewan kayak kucing-kucing ya kan. Ya walaupun nggak kayak kucing sih, jatuhnya kayak curut sih. Ya sering dulu sih sampai niat banget kalau cari lempung kan biasanya di sawah ya. Iya. Di sawah cari lempung bawa ke rumah. Sampai apa? Rumah isinya lempung semua. Banyak banget. Sekali ambil tuh kayaknya kalau nggak salah hampir 1 kresek yang agak gede itu loh. Hampir 1 timba lah. 1 timba cat. Anda mau nah, itu. bikin patung masih kecil
bawa segitu. Kayaknya kalau terus kayak bisa bikin candi sih. Terlalu banyak itu. Itu dulu sering sih bikin apa ya, hewan-hewan. Kadang kalau di sini sebutnya apa ya, meluku-melukuan. Apa ya, traktor ya. Bajak sawah itu. Iya. Nah, Bikin meluku-melukuan, terus bikin apa lagi, macam-macam lah. Pakai lempung. Dulu sering kayak gitu. jiwa seninya sejak dini. Iya, jelasnya sejak dini banyak gitu. Nah, terus pas zaman sekolah nih, Ya. masuk ke zaman sekolahnya SD ya kan. SD. Nah, SD ngapain aja? SD kan berarti 6 tahun ya, kelas 1 2 3 sampai 6. Ya, itu masa yang panjang. Masa yang panjang. Tapi kebanyakan kalau aku sendiri sih masih beberapa banyak yang ingat sih. Iya, iya. Banyak yang ingat, belum sampai lupa banget. Saya juga sih kayaknya masih banyak cerita-cerita kocak Aduh. yang Gimana tuh? pernah saya alami. Mungkin bisa Anda dulu. Waduh. Kalau berarti kan kita sekolah ya, berarti masuk kelas 1 itu zaman 2009 ya, mungkin ya, Ya. 2009. Kelas 1 kan berarti pelajarannya itu kan belajar baca tulis kan? Iya, baca tulis. Belajar baca Dasar. tulis. Saya ingatku dulu pas kelas 1 itu kita belajar nulis dulu. Iya. Ya kan, belajar nulis, bikin, kalau aku nyebutnya sih rajeg ya, Waduh, bikin rajeg. kacau. Rajeg itu berarti, rajeg itu apa ya? Ya rajeg, Pager. pager lah ya, pager. Nah itu bikinnya cuma garis gitu terus. Nah, kalau ditanya sama orang tua pelajarannya apa, gawe rajeg, bikin rajeg ya. Itu terus garis misal berapa, garis 5 terus dilingkerin, garis 5 dilingkerin gitu terus sampai 1 halaman. Ya, Kan mungkin tujuannya kan buat bikin tangan lemes kan, Lemes, biar ya. pas nulis itu Terbiasa. enggak kaku lah, ya. terbiasa. Nah, fun fact-nya, aku itu dulu berarti start lebih awal. Ya, Jadi sebelum masuk sekolah, dulu kan zaman kita ada TK, tapi kebanyakan zaman kita kan nggak TK kan. iya. Aku sendiri pun nggak TK, cuma di rumah sebelum masuk sekolah itu sudah dipelajari baca tulis. Ya, ya, sama Jadi sih. ya kan, intinya sudah bisa baca, Mm. sudah bisa baca dan bisa dibilang lancar. Bisa baca walaupun ya lambat tapi lancar ya Ya, kan. ya. Bacanya udah lancar. Nah, begitu masuk sekolah kelas 1 itu kan pelajaran pertama itu bikin rajeg, habis itu bikin apa lagi? Nulis A B C D sampai Z, Iya. misal A ya A terus bikin A sampai Satu satu lembar. halaman, satu halaman, satu lembar gitu. B terus selanjutnya kalau sudah selesai mulai ada pelajaran baca. Ya, Baca-baca yang ya masih singkat-singkat lah, kayak BA baca, CA baca ya kan. dieja. Ya dieja, pelajaran mengeja lah. Nah ada saatnya, masih ingat, ada saatnya maju satu-satu buat ngeja tulisan yang ada di papan tulis. Ya, Misal ada tulisan berapa gitu, kayak baca, ada, mama, bapak gitulah itu yang harus dieja, karena kan yang dipelajarin di sekolah mengeja. baru mengeja kan, dan rata-rata belum bisa baca, jadi di situ belajarnya masih di situ. Nah kebetulan karena aku sudah bisa baca dan Ya, bisa dibilang juga lancar, sudah lancar baca, pasti kan ditanya dulu kan, Ya. ayo yang mau maju pertama siapa, langsung dengan penuh percaya diri angkat tangan, aku Bu. malah nggak Maju. dieja. Nggak dieja, langsung baca ada bapak mama sampai selesai. Nah pas itu kan ininya waktu kelas 1 itu kalau nggak salah nggak ada istirahat kan. Iya, langsung pulang. Nah, paling misal masuk pelajaran beberapa jam langsung pulang ya kan. Nah pas itu ayo yang maju, yang sudah maju boleh langsung pulang. Waduh. Anda jam berapa itu, Bu? Cepat termasuknya ya, agak lupa sih jam berapa ini nih. Itu pelajaran baru masuk. Enggak baru masuk, jadi masuk dulu
terus pelajaran menulis, terus pelajaran apa dulu, mengeja dulu, dipelajari mengeja. Baru masuk langsung mengeja. Enggak sih. Nah, itu pas maju, pas langsung tak baca gitu, gurunya kayak agak bingung loh, kok ini anak udah lancar gitu bacanya. Ya udah, habis baca langsung pulang. Yang lain kurang tahu sih, karena kan ya saya sudah terbiasa bodoh amat sejak dini mungkin ya. Jadi saya sudah saya pulang. Itu Anda pulang beli mainan atau enggak sih, langsung pulang. Langsung pulang. Berarti bener. Mantap. Nah, terus pas zaman SD lagi apa ya? Zaman SD karena udah lama ya, 2009, sekarang aja udah 2025. Berapa belas tahun yang lalu ya kan, udah terlalu lama. Paling yang saya ingat sih dulu itu sih mainannya sih, mainan ya, banyak sih itu, banyak kan. Mulai ketemu mainan yang kayak banyak gitu di waktu SD sih. Ya kan, soalnya kan pas zaman SD itu kan banyak apa ya, kalau aku dulu nyebutnya mamang-mamang mainan. Waduh. Mamang-mamang jual mainan itu kalau banyak. Saya itu paman. Ya, paman. Kalau mamang sih mang. Pas zamanku dulu itu ada 2 orang yang legendary. 2 orang legend yang jualan mainan. Nah, yang satu itu namanya kalau nggak salah Mang Darjo apa kalau nggak salah ya. Terus satunya namanya nggak tahu siapa. Cuma kita menyebutnya Paman Pelit. Nah, itu di sekolahmu juga ada kan, ya kan? Karena kita itu satu desa kan, satu desa, dan mungkin Mamang itu dari SD saya pindah ke SD-mu ya kan, pindah ke sekolah dari itu sekolah. Banyak cerita lucu sih soal itu. Sama Mamang Pelit, Paman Pelit. Gimana tuh? Jadi dulu itu Paman Pelit ya. Nggak tahu nama siapa, cuma kita nyebut Paman Pelit itu dari kakak kelas. Kakak kelas ya, betul. Pertama dengar aneh, Cok. Kok itu paman dagangan mainan kok dipanggil Paman Pelit? Iya. Saya pertamanya nggak beli. Karena dari namanya juga sudah Iya, Paman Pelit. Nah, itu saya mungkin ya itu sih, saya pertama kali beli mainan di orang itu. Beli apa? Dulu itu pas baru masuk, pertama kali masuk. Nah, itu siap-siap dari jam 5. Nah, itu zaman dulu kan masih ada tradisi itu. Kalau bahasa sininya itu golet bangku. Rayahan kena. Iya, cari bangku. Kayak zaman sekarang masih ada nggak sih ya? Kalau zaman sekarang nggak tahu sih. Soalnya itu juga termasuk khasnya dari Brebes kalau nggak salah sih. Jadi kalau tahun ajaran baru itu anak-anak yang sekolah SD itu berangkatnya bukan jam 6. Berangkat subuh. Bahkan ada yang sebelum subuh ya kan. Iya. Itu buat apa ya? Berebut tempat duduk. Iya, paling depan. Nah, ya kan yang dipengen sama orang-orang tua kita kan duduknya di depan. Iya. Ya kan. Nah, itu selalu ada itu pas zaman dulu. Nah, itu gimana tuh, lanjut? Nah, zaman dulu itu ada seperti itu. Dan rata-rata bukan siswanya ya, bukan siswa-siswinya ya. Orang tuanya. Orang tuanya, Cok. Iya, orang tuanya. Orang tua habis subuhan atau mungkin gak subuhan. Waduh. Ini sebelum mereka berangkat kerja lah mungkin lah ya, yang di sawah itu sebelum mereka berangkat sawah. Mungkin yang nyuruh istrinya, banyak kan bapak-bapak ya. Entah yang nyuruh itu istrinya atau anaknya. Itu banyak yang cari, termasuk salah satu teman dekatku. Ya, mungkin dia juga teman dekatmu. Iya, paham. Nah, itu dia itu karena rumahnya deket ya, malah mungkin Isya udah buat imam ya. Mas Imam. Mas Imam. Saya mau tanya Anda itu rayahan atau berebut tempat duduk itu berangkat jam berapa? Apakah Isya sudah datang
Ya. Karena dulu Terus. tapi mungkin iya. Waduh. Karena dia selalu dapat Paling depan, Cok. Oh iya. Itu ya saya sebagai teman dekat kadang saya nggak nyuruh orang tua, nggak nyuruh orang tua, Pak cariin kursi di depan itu. Iya. Saya itu mengandalkan teman. Oh iya. Karena teman saya sih yang tadi Iya. baik. Iya. Minta bareng. Nah itu saya berangkat jam 6. Berangkat normal berarti. Normal. Iya. Sebenarnya saya normal sejak dulu. Iya. Aneh kesini. Iya. Nah di situ saya Mas Imam itu sebutnya mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aman. Mas Imam itu sini. Iya. Langsung dong saya duduk. Nah itu ke siangnya itu banyak. Dulu itu masih banyak anak SD yang dianterin sama orang tuanya. Iya. Tahu. Banyak sih. Salah satunya juga saya. Dianterin. Saya itu dianterin. Nah itu orang tua pada nengok di jendela. Nah itu karena saya basicnya anaknya pemberani ya. Iya. Saya itu nyuruh ibu saya, almarhum. Mah pulang aja. Nggak apa-apa. Terus kamunya nggak apa-apa, aku mah berani. Iya. Kalau ada yang nakal saya timpuk gitu. Iya. Kalau ada yang nakal tonjok aja langsung. Nah itu pas itu dari pertama perkenalan dong. Iya. Perkenalan ini, perkenalan itu. Iya. Ada yang sebutin nama. Lucu sih, itu seru. Dan itu mulai bikin seperti Anda tadi, rajik ya, garis. Nah itu saya juga seperti Anda. Saya udah bisa baca tulis sebelum masuk. Padahal saya nggak TK. Iya. Nah itu ini pelajaran apa, Cok? Iya, kayak sombong lah ya, sombong. Iya. Sedikit sombong. Mana susah-susahnya gitu. Sedikit congkak. Nah itu saya suruh tulis itu 1 lembar kayaknya. Itu saya selesai duluan. Iya, itu selesai duluan saya boleh pulang. Nah itu saya keluar, saya langsung beli mainan. Itu mainan apa ya? Kitiran. Baling-baling. Nah yang kayak mungkin kayak Doraemon itu. Iya kayak baling-balingnya Doraemon. Mekanismenya itu di dimain pakai tangan. Iya, yang diputer di tangan diputer di telapak tangan. Iya. Nah itu terbang, itu seru banget, Cok. Iya. Itu seru banget. Dan kalau nggak salah dulu harganya 1.000 kalau nggak salah. 1.000 itu worth it sih. Worth it. Drone tanpa remote. Drone tradisional. Iya. Itu lebih worth it. Zaman dulu. Terus pada saat itu. Terus ya itu sih salah satu mainan yang pertama kali saya beli sendiri sekolah SD. Iya. Anda sendiri? Kalau aku sih jujur jarang beli mainan ya, karena bapakku dulu kan juga jualan ya. Iya. Jualan mainan di Jakarta kan, di sana. Jadi apa ya, kayak mainan itu sudah bisa dibilang cukup di rumah, karena kalau pulang pasti bawa mainan. Terus dan mungkin paman pelit tadi belanja di rumah. Waduh, jangan suppliernya itu bapak saya dulu. Dan apa ya, mainanku dulu itu termasuk mainan-mainan yang di sini tuh nggak ada, cuy. Iya, karena level kota. Iya, level kota sama di sini kan beda. Kayak dulu itu zaman SD, Beyblade tahu ya, Beyblade ya, gangsing. Oh iya, gangsing. Beyblade kan namanya kan Beyblade sekarang. Nah itu zaman SD, di kalangan teman-temanku yang pertama kali punya Beyblade itu aku. Beyblade, terus apa ya, yoyo. Yoyo. Kalau yang di sini kan banyaknya yoyo kayu kan. Iya yang. Nah kalau punyaku udah enggak, cuy, yang sudah pakai besi. Waduh. Ya yang pakai besi terus pakai plastikan atom. Iya. Nah itu pasti rumah Anda rame sekali, karena dan apa ya, nggak tahu gimana anehnya bapakku ini, Cuk.
anak cowok ya model kan Iya. pas itu kan adekku masih bayi ya. Anaknya cuma satu yang cowok yang dibeliin mainan beneran cuma aku Iya, tok kan. iya. Tapi yang dibawa itu banyak lebih dari satu. Iya. Bawanya itu kalau nggak 2 ya 3 gitu loh. Termasuk kayak mobil remote ya kan. Bayangin Cuk, mobil remote aku punya 4 di rumah. Waduh. Mau jual. Nah itu anehnya 4 dan modelnya sama, beda warna tok paling kan. Tapi kan bisa balapan sama teman. Nah iya, nah itu maksudnya kan kenapa tadi Anda bilang kalau saya itu apa pamer tapi dibeli, kalau saya itu enggak punya mainan langsung tak sebarnya. Nah, Dan pada akhirnya pada rusak karena teman-teman saya. Dan kalau rusak pasti kena marah. Itu sih. Jadi apa ya, zaman sekolahku dulu jarang sih beli mainan, jarang. Paling seringnya apa ya? Beli pasangan ya kan. Pasang-pasangan kayak misal ya kayak mungkin judi ya. Kalau judi ya pas judi kecil. judi kecil lah, misal pasang dapatnya nanti apa, misal dapatnya mainan apa ya, ya itu hoki-hokian kan. Iya. Kalau sekarang malah judi. Itu sih kan kalau zaman sekolah paling lebih ke beli jajan sih kalau aku sih, banyaknya beli Iya. jajan. Kalau mainan jarang. Karena ya stok sudah aman di rumah, stok mainan sudah banyak. Itu kayaknya saya jadi tetangga Anda enak sekali Nah, kecil. kalau teman-teman dulu enak aja nggak usah beli mainan. Mainanku banyak. Aku dulu beli mainan sampai ngumpulin uang. Iya. Dulu juga pernah sih kayaknya. Pengen iya, Tamiya. Tamiya. Kalau aku dulu Tamiya. Emang ayahmu enggak Bawain cuy, bawain Bawain. tapi beda. yang dibawa bapakku itu Tamiya yang udah jadi. Lah. Tamiya yang udah jadi, Iya. jadi udah tinggal pasang baterai mainin Iya. udah. Nah, yang aku pengen itu Tamiya yang rakit sendiri. Aduh. Ya, memang senang mempersulit hidup mungkin ya. Nah, akhirnya padahal di rumah udah ada Tamiya 2 loh, Pak, malahan sampai punya 2. Tapi aku ngumpulin uang, ngumpulin duit buat beli Tamiya yang rakit sendiri. Ya kan aneh kan. Itu sih paling ya salah satu mainan yang dulu aku beli, dan itu belinya di Paman Pelit. Nah, masih satu server. Masih ada server, iya. Nah, kalau dirimu sendiri apa mainan apa selain itu tadi baling-baling Doraemon tadi? Waduh. Ya ada cerita soal seperti Anda tadi, karena servernya masih sama. Jadi pasangan-pasangan gak luput dari Iya, kehidupan sering lah. kecilku. Ya, pasti sering lah. Di situ itu mungkin karena paman pelit. Jadi mungkin kakak kelas saya juga nyebut itu karena dia Ya memang pelit. mungkin memang Sedikit pelit. iya. Mungkin pelit. Pas itu nggak tahu ya, teman-temanku nakal banget, Cok. Gimana? Saya kan polos anjir. Iya. Iya, 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 iya. Jadi teman-temanku beli pasangan yang apa ya? Kertas terus digosok. Kalau enggak kelihatan bomnya itu. Oh iya, 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 Nah, tahu, itu. tahu. Nah itu temanku beli 1.000. Pas itu 1.000 berapa? Kayaknya dapat banyak sih. Banyak sih. Harusnya dapat banyak. Nah itu temanku ngambil lebih banyak. Jadi mungkin dia marah karena itu ya. Mungkin salah satu asal muasal panggilan paman pelit. Iya, iya, mungkin bisa Si. jadi. Mungkin. Mungkin sih, mungkin. Nah dulu pasti ada dong beli hewan ini hewan itu, entah Iya, ikan iya, hias, iya, iya, iya. jangkrik jangkrik atau genggong. Genggong, jangkrik. Nah, itu yang bunyinya keras. Iya, Ya itu dulu ini cerita pas aku kelas 5. Gimana? Kelas 5 kan udah enggak, ya masih bocah sih, cuma Iya, kan ya di udah taraf SD itu udah agak nalar. agak nalar. Nah itu kakak kelasku kocak, Cok. Apa?
ada orang jualan jangkrik itu. Itu satunya 2.000, yang bagus 5.000, bahkan sampai 10.000. Nah itu saya nggak tahu namanya siapa. Saya juga baru lihat sih. Nah itu beli, umumnya orang beli kan yang ngambilin yang jual. Iya. Nah itu nggak tahu ceritanya gimana. Saya baru berangkat karena itu pagi-pagi kan. Itu kakak kelasku tuh, karena mungkin pamannya bawa jangkriknya pakai blik. Iya, pakai kaleng. Nah, kaleng biskuit. Nah, itu dikasih itu buat nafas. Kayak bolongan besi-besi irigan pasir. Oh iya, besi jaring-jaring besi. Jaring gitu. Nah, itu mungkin mereka udah buat planning ya, buat rencana. Nah, mereka ada yang ngalihin perhatian. Iya, ada yang ngobrolin. Nah, itu. Nah, itu paman penjual jangkriknya itu saking seriusnya nengoknya ke situ terus. Nah, bagian kriminal mungkin pelaku utama, eksekutor bagian eksekusi. Nah, dia itu nggak tahu gimana bawa gunting seng, Cok. Waduh. Gunting kawat. Nah itu gunting kawat, itu diguntingin. Allahu Akbar. Saya kaget pas itu. Ini perampokan. Iya. Dia kalau ngambilin 1, 2, 3 atau 5 masih masih mending. Nah, dia ambilin sama orang jualan jangkrik kan dulu pakai dikasih daun pisang yang kering. Oh iya, tahu. Sama daun pisang. Diambil sak daun-daunnya juga. Iya. Gimana enggak banyak? Nah, terus kan kalau cuma diambil langsung kan ketahuan kan lah, itu baunya gimana? Dipatas. Dia ada. Oh berarti udah siap. Sudah persiapan, sudah cek lapangan ya. Itu bawa tas. Residivis yang tidak ketangkap. Iya. Residivis. Berarti udah bawa tas, udah ready berarti. Udah, itu pun tasnya kosong, Cok. Waduh. Gak ada buku, gak ada pensil. Sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, itu anehnya. Nah, saya sebagai orang yang bernalar. Iya. Dan saya tahu susahnya cari jangkrik. Iya. Nah, saya itu mau bilang, cuma saya di stop. Saya diplototin, Cok. Iya. Diplototin sama kakak kelas saya, namanya Muji. Iya. Terus nggak apa-apa kan sebut nama. Nggak apa-apa, aman. Terus yang satunya, iya. Itu kasih isyarat gitu, suruh dia. Iya. Nah, saya diem dong. Iya. Gak berani karena mereka terkenal badung, Cok. Sering buat nangis di kelas, tahu. sering. Ya buat ulah lah di sekolah. Nah itu mungkin saya gimana ya? Karena saya juga mau beli jangkrik, ngumpulin uang dulu, jadi saya ikut mereka. Ikut ngambil. Enggak ngambil sih, cuma nonton doang. Diem toh. Ya cuma pas mereka udah tutup itu jaring-jaringnya, mereka bubar. Nah itu pamannya belum nge. Nah itu ke belakang sekolah atau samping sekolah, mereka itu mungkin bagi ya, karena pelakunya banyak, mungkin ada sindikat. Sindikat. Mungkin ada sekitar 7 orang. Waduh, iya banyak. Nah di situ saya minta bagi. Uang tutup mulut. Iya. Uang tutup mulut. Biasanya uang ya, pakainya uang. Nah itu pakai jangkrik. Karena mungkin itu yang saya mau. Dapat berapa? Dikasih berapa? Saya dikasih 6, Cok. Anjir. Nah itu yang bagus-bagus. Kalau beli itu 5.000. Sedangkan uang jajanku itu sehari 2.000, Cok. Iya. Jadi kalau ngumpulin mungkin satu jangkrik itu, satu jangkrik ya 3 hari lah. 3 hari sisa 1.000. Iya. Itu saya suka sih. Saya bawa pulang, masukin ke kandang, saya taruh di ventilasi rumah. Iya, tahu. Biar bernafas.
Mungkin karena itu hasil Ya hasil tidak kriminal halal ya. ya. Tidak halal ya, pulang-pulang disemutin semua. Waduh, mati semua. Mati semua, Cok. Nem-nemnya. Nah, nem-nemnya aneh. Kadang yang beli satu pun kalau di makan di rubung semut atau Iya. diserang semut itu masih hidup meskipun lemes. Iya. Nah, itu bisa mati semua. Nem-nemnya mati. Mati. Aneh banget, Cok. Ya karena cara mendapatkan jadi sudah tidak benar, jadi langsung koit mati. Kalau Anda sendiri mungkin Kalau ada aku sih beli dulu, beruang. waduh, enggak sih. Kalau dulu kan berarti apa ya, hewan-hewan yang dijual di sekolah kan paling ya jangkrik itu tadi, terus ikannya, ikan Iya. banyak ikan, terus apa lagi ya, ayam. Waduh, Ada apa, kan? Cok? Ada Cuk. Ayam warna-warni. Ada masa gak ada sih? Ya gak ada, Cok. Di sekolahku itu paling mentok ya. Heeh. Itu marmut. Marmut, Marmut landak gitu. marmut, Landak, Cok. Marmut landak ada. marmut. Iya serius sama. Cuk, malah lebih enggak wastuk akal anjing. Ayam masih mending Cuk. ayam warna-warni. Banyak, sumpah. Dulu zamanku sering ada paman-paman yang jualan ayam warna-warni. Masa, Cok? Asli. Kalau ayam itu ya, yang ayam itu kadang ada yang ayam warna-warni, kadang enggak. Jadi dia itu cuma apa ya, anak ayam biasa. Ya. Mungkin ayam sayur ya. Soalnya kan pas besar warnanya putih juga kan, warnanya beda kan, Ayam warnanya pedaging. putih. Ayam pedaging. Kalau pas yang ayam itu memang malah apa ya? Ibuku malah nyuruh beli. Wih, karena itu investasi. Dan kalau umumnya kan ayam warna-warni paling bertahan berapa hari sih? 3 hari, ya mendung-mendung seminggu lah. Ya. Kalau aku enggak sampai besar, Ya. sampai besar itu pernah ayam warna-warni. Paling itu sih, terus paling ikan seringnya dulu belinya cupang sih paling. Waduh. Saya juga dulu pernah cupang Heeh. beli 3 yang slayer. Nggak tahu orang-orang nyebutnya slayer. Itu mahal, Cok. Satu 17.000 pas itu. Iya. Itu aku beli 3 dan belinya saat puasa ya, bulan puasa. Iya, banyaknya paman-paman jualan ikan pas Nah, puasa. itu saya beri makan pas berbuka sama sahur. Waduh, ikannya ikut puasa. Nah, itu besoknya, Cok. Besoknya ada yang jadi gesek satu. Jadi ikan asin. Kurang makan. Ikannya kurang gizi, Cuk. Kurang makan anjing. Enggak, itu keluar dari keluar. Iya. Loncat. Mungkin ya. Karena manjat nggak mungkin. Kalau Iya. manjat. Iya sih. Terus apa lagi ya, pas zaman SD. Oh iya. Dirimu sunat kelas berapa, Cuk? Jujur. Aku sih sunat kelas 3 ya. Kelas 3 Iya, sunat. karena mungkin saya pengen terlihat pemberani. Tapi rata-rata teman-temanmu Rata-rata temanku itu kelas 4. kelas 4. 4 ya. Tapi yang kelas 3 juga ada. Ada cuma beberapa yang mungkin pemberani. Oh. Kalau aku sendiri itu sunat juga. Aku kelas 4 sih. Kelas 4 sunat, dan itu pun karena apa ya? Aku minta sendiri. Iya. Aku minta sendiri. Jadi pas zamanku itu aku termasuk dari circle-circleku. Waduh, teman-temanku itu Waduh. termasuk yang apa ya, agak telat. Jadi banyak temen-temennya udah sunat duluan. Iya. Jadi aku minta sunat. Kelas 4. Itu nggak tahu ya, minta karena gengsi sih. Gengsi temanku udah sunat, aku belum. Ke-trigger. Ya ke-trigger, jadi minta sunat lah. Langsung pas itu berarti posisi bapakku nggak di rumah. Posisi Ya. bapakku lagi kerja, masih di Perantauan. masih di apa, Jakarta lah. Pas itu nelpon, pas ngomong sama aku belum ngomong ke ibu sih, belum ngomong ke mama sih kalau aku pengen sunat. Tapi pas bapak nelpon langsung ngomong, "Pak,
aku mau sunat. Waduh. Ya bapakku diem dulu. Kayak ini anak minta sunat. Tapi ya udah nanti nunggu bapak pulang ya, nanti langsung sunat. Dan ya kayaknya nggak lama sih dari pas ngomong pengen sunat, iya. Terus ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu lah bapakku pulang langsung sunat. Wah, Langsung sunat. itu pasti ada dong cerita-cerita lain. Wah, banyak sih. Jadi apa ya? Kalau di tempatku dulu itu ada beberapa rekomendasi tempat sunat. Waduh. Ada beberapa rekomendasi tempat sunat. Yang pertama itu di dekatku itu ada bidan. Ya. Bidan mantri sunat lah ada. Mantri. Terus ada juga di tetangga desa. Ya. Terus ada juga yang cukup jauh. Waduh. Dan saya minta yang jauh itu dong. Karena itu bukan tanpa alasan. Karena dari yang 3 ini temanku ada semua yang di 3 ini. Ya. Jadi satu di sini, satu di tempat satunya lagi. Dan saya banding-bandingkan, wah yang di sini sembuhnya lama ini. Ya. Yang di sini agak cepat lah. Yang ini yang satu ini paling cepat, ini yang paling jauh. Akhirnya aku langsung request, Pak, aku mau sunat, tapi tempatnya di sini. Langsung kasih tempat dong yang paling jauh. Loh, kenapa nggak ada yang di dekat aja? Kan ada. Itu temenmu juga ada yang sunatnya di situ kok, deket. Nggak mau, sembuhnya lama. Kalau temanku satunya itu di sana sembuhnya cepet, paling pas itu 2 minggu udah pakai celana. Ya. Ya udah nanti nunggu bapak pulang. Udah sih, akhirnya bapakku pulang sunat dan pas hari H sunatnya. Jadi aku kan sunat berangkat dari rumah itu tempatnya cukup jauh sih. Jadi kalau sekarang misal sekarang ya pakai motor itu sekitar ya 30 menit kayaknya ada sih nyampe ke lokasi sunat, kayaknya hampir 30 menit, sekitar 30 menitan. Aku berangkat ke tempat sunat itu sekitar jam asar mungkin, kayaknya mau asar, sore lah, sore aku berangkat. Nah pas mau berangkat itu mulai agak ragu nih. Waduh. Kenapa? Ragu apa ya, kayak mendadak itu deg-degan itu. Aduh, aku mau sunat nih. Gimana ya? Duh, mau sunat. Lah ditambah pas di perjalanan kan itu kan pakai mobil ya. Iya. Itu kan pakai mobil karena tempatnya juga jauh, terus ada beberapa yang ikut gitu loh, kayak tetangga-tetangga ada yang ikut nganter gitu loh. Gak tahu gunanya apa sih, tapi mereka nganter aja itu. Nah, ada satu saudaraku itu yang nakut-nakutin. Ayo, potong. Oh, ayo, potong. Pas sunat nanti disuntiknya 5 kali. Ditakut-takutin gitu terus, cuy. Jadi makin apa ya, makin goyah pertahanan keberanianku kan. Tapi mau bilang ke orang tua malu kan. Ya. Masa udah minta sendiri pas udah hari hanya mau disunat malah nggak jadi kan. Jadi milih untuk diem gitu. Cuma kan ya kelihatan loh ekspresinya diem sampai perjalanan, sampai nyampe di tempat sunatnya itu masih diem gitu loh. Ya. Nah udah nyampe, turun di tempat dokternya, di rumahnya, di tempat prakteknya. Ya. Turun nggak langsung masuk ke ruang sunat, kayak duduk dulu di di kayak semacam mungkin ruang tunggu ataupun apa, kurang paham juga. Dan itu dokternya keluar, tanya jarum suntik 5. enggak dong. Dokternya keluar, aku masih ingat pas itu dokternya pakai kaos polos kalau nggak salah, kaos putih polos, terus pakai sarung. Orangnya agak tua, ya nggak tua banget sih, cuma ya kalau dibanding bapakku pas zaman itu kayaknya sedikit lebih tua dokternya. Ya. Dan pakai kacamata, masih khas banget. Dokternya agak gemuk gitu. Nah datang tanya, mana yang mau disunat? Nah bapakku bilang, ini dok yang mau disunat. Loh masih kecil udah berani mau disunat. Karena pas
zaman itu walaupun kelas 4 Iya. badanku itu termasuk kecil, Iya, kurus, kecil. kecil, pendek, hitam lagi. Waduh. Waduh. Walaupun sekarang jadi seperti ini, Iya. ya nambah melar. Tapi pas sebelum sunat aku termasuk yang kurus, Cuk, kurus banget. Kurus. Nah, itu dokternya nanya itu loh. Ini yang mau disunat loh, masih kecil udah berani. Aku cuma diem tuh sambil ngangguk-ngangguk kecil gitu. Oh, bagus. Dulu dokternya malah bilang, dulu dokter itu disunat pas SMP. Kayak ya intinya kayak bonding lah ya, biar aku nggak jadi takut gitu loh. Iya. Tapi ya karena udah ditakut-takutin dari awal ya, ayo suntiknya 5 kali. Waduh. Tetap aja takut, nggak ngefek gitu loh. Iya. Akhirnya udah agak lama ya, mungkin 20 menit apa 15 menit lah. Akhirnya masuk di ruangannya, di tempat yang buat sunatnya. Masuk ke ruangannya, ada 2 tempat tidur. Ditanya mau di mana, di sini apa di sini, padahal sama, nggak ada bedanya sih. Cuma ya mungkin bahasa-bahasa apa. Mau di mana, di sini apa di situ. Yang satunya ya udahlah milih random aja, sini aja dok. Udah naik, udah naik, dilepas lahnya, dilepas terus ya dan lain-lain. Lah pas udah mau eksekusi, dokternya nanya mau ditutup, jadi ada kayak hordeng di tengah-tengah badan gitu loh. Jadi kalau ditutup dari perut ke bawah aku nggak bisa lihat karena ketutup hordeng. Iya, bagus. Kan? Mau ditutup apa dibuka? Aku milih ditutup karena kan pas itu udah takut kan. Tutup. Iya, takut. Nah, akhirnya ditutup. Nah, agak lama. Ya mungkin dokternya juga masih sambil nyiapin ya sama asistennya juga. Intinya di dalam itu ada dokter, asistennya, aku, bapakku, sama tetangga rumahku satu. Ya, agak tua lah. Tuh. Kok bisa ikut, Cok? Nemenin karena iya. Dulu, masih itu mungkin masih sosialnya tinggi. Iya, terus juga termasuknya aku pas zaman itu lumayan dekat sama tetanggaku itu, jadi sering main lah gitu. Jadi ya nemenin ke dalam lah. Setelah udah ditutup, mungkin kalau nggak salah mungkin berapa ya, 15 menit atau 10 menit itu mungkin sudah selesai prepare. Di daerah itunya itu kayak dilapin pakai ya mungkin alkohol ataupun apa buat biar steril gitu ya. Karena kan agak dingin ya. Iya. Dingin, dilapin. Udah. Lah, mungkin pas mau nyuntik ya, itu dokternya bilang, "Yo, baca doa. Ya, ini mau dimulai. Baca kulhu. Aku nurut dong. Sambil pertama itu bacanya pasti dalam hati kayak Bismillahirrohmanirrohim terus tuh. Nah, pas udah cus nusuk kan suntikan pertama sakit cuy. Ya kan, Karena belum ada buat kaum perempuan yang nggak tahu itu, wah sakit cuy. Tuh suntikan pertama itu sakit. Nah pas suntikan pertama cus, aduh kan kaget dulu kayak shock ya, walaupun awalnya udah dikasih tahu mau mulai, tapi kan nggak tahu ini mau cusnya itu pas detik keberapa kan, karena nggak kelihatan nggak lihat juga. Pas cus, Allahu Akbar, tambah kencang, sakit pegel, woi bacanya nambah kencang. Yang tadinya cuma baca dalam hati diucapin Bismillahirrahmanirrahim. Nambah kencang. Nah, udah suntikan pertama udah dijeda mungkin 5 menitan lah, apa berapa menit. Terus mungkin suntikan kedua masih agak sakit, tapi enggak sesakit yang pertama. Suntikan kedua udah dijeda lagi. Suntikan ketiga, kalau nggak salah kayaknya 3 kali suntik kalau aku. 3 kali berarti disuntik. Yang tadi nakutin kurang 2. Miss kayaknya pas dia itu kelebihan itu dosisnya. Nah pas suntikan ketiga ini udah nggak kerasa, cuma kerasa ada yang nempel udah, cuma itu. Pas suntikan ketiga udah selesai, jeda berapa menit, dokternya tanya
mungkin sambil dicubit atau apa kurang tahu ya. Ya. Ini kerasa enggak? Tanyain, ini kerasa enggak? Enggak, Dok. Yang ini kerasa enggak? Enggak, Dok. Yang ini kerasa enggak? Enggak, Dok. Nah, udah mungkin udah selesai. Nah, pas mau eksekusi yang selanjutnya, dokternya tanya, "Ini mau dibuka apa tetap ditutup?" Itu udah mau dipotong. Mungkin ya, ya kan karena nggak lihat pas Iya. itu. Dibuka aja, Dok. Ya udah dibuka. Bet. Udah dibuka. Nah, pas proses-proses yang selanjutnya dari awal motong, jahit dan lain sebagainya sampai diperban sampai selesai, ini tak tontonin gini. Karena memang udah nggak kerasa dan Iya. udah nggak takut lagi kan karena nggak sakit kok, cuma pas pertama doang. Udah itu selesailah, udah di apa perban, dah selesai. Dipakai lagi celananya, dipakai. Nah, pas bonding awal, Ya. dokternya bilang gini, pinter, masih kecil udah berani sunat. Nanti dokter kasih apa uang jajan. Ya kan? Kalau bahas ini dipecingi, Pecing. ya, dipecingi itu dikasih uang gitu. Nanti kok dokter kasih uang. Dan ya iya benar pas selesai udah pakai celana dikasih uang 50.000. Lumayan. Padahal itu kayak uang bapakku itu. Uang yang bapakmu bayar. cuma diambil. Iya, Isinya berapa? Apanya? Isinya. Bayar Enggak, itunya. uangnya. Ya, uangnya. 50 dikasih 50.000. Ya mungkin misal bapakku bayar 300 ya mungkin 250 diambil 50 nih Nah, buat kamu. Mungkin kayak gitulah. uangmu juga. Iya, sama-sama uang bapakku itu juga. Nah, udah dikasih 50.000, udah pakai celana, udah pulang. Nah, pulang udah nyampe rumah udah rame banget tuh. Pada pengen nonton. Surak atau apa? Surak. Iya, ada enggak? Ada tetap ada. Surak itu apa ya? Kalau yang nggak tahu nyebar uang receh tapi di apa ya? Kayak ditabur gitu loh. Terus nanti yang orang-orangnya itu kayak berebut gitu. Iya, kayak semacam tanda rasa syukur. Iya, itu surak. Ini anak saya udah dipotong. Anak saya sudah dipotong. Dan ya pas sunat itu sih enggak. Terus kalau misal teman-teman yang lain kan banyak yang minta ini itu misal dapat mobil, kalau aku enggak sih enggak. Mobil, Cok. Enggak mau mobil mainan, bukan mobil asli. Kirain Brio. Masya habis sunat ini selamat Anda mendapatkan Brio. Waduh. Tahu mungkin gitu lah. enggak disunat sampai sekarang. Waduh. Ada. Itu sih. Kalau zaman teman-teman dulu itu kan apa ya habis sunat banyak yang kayak dapat mainan dari dokternya apa dapat apa. Kalau aku enggak sih enggak. Karena Dan enggak pengen juga enggak terlalu pengen itu. karena Anda ya tadi yang topik-topik sebelumnya yang Anda cerita ada mainan banyak di rumah. Wah. Wah, Iya karena mainanku udah banyak sih jadi nggak pengen apa sunat dapat mobil remote. Udah ada 4 di rumah. waduh. Udah banyak mobil remoteku. Kalau aku kebalikannya sih. Apa? Ya pemicunya juga sama, mungkin karena yang lain sudah sunat. Tapi kalau aku tumpuannya kakak kelas, Cok. Iya. Jadi kalau aku kakak kelas nih, tetangga selisih 2 rumah. Satu Iya. rumah sih. Itu ada pas itu dia kelas 4 dan itu saya kan masih kelas 3. Iya. Nah, dia itu sunat. Ah. Terus mungkin langsung dirame-rame. Kalau apa? Hajatan. Langsung hajatan. diadain hajatan. Ah. Nah, itu dia itu dapat mobil remote, Cok, besar. Ah. Nah, itu pas zaman itu saya lihat itu ini mainan apa kok canggih banget. Bisa di Ya. pakai remote. Iya. Nah, itu saya langsung ke-trigger. Trigger pengen Loh. sunat. Kok saya pengen? Iya. Akhirnya saya pulang gak banyak basa-basi, mau maghrib nangis minta sunat. Itu bukan minta sunat, minta dipukul. sunat Iya. pagi. Tapi langsung gimana? Langsung diturutin apa gimana? Ya itu orang tua ya, mungkin karena
tahu saya pemberani, ya pemberani sih enggak, cuma badek mungkin ya. Jadi kalau minta sunat sih itu wajar karena laki-laki. Iya betul. Itu dia ya enggak langsung ngiyain, tapi kalau bahasa sininya waras urip selamat. Insya Allah, Ya, insya Allah nanti sunat. Nah itu kalau udah panen atau Iya. bapak udah dapat rezeki, Ya berarti sama kayak bapak Ucu. Ya nunggu nanti bapak pulang Iya. dulu. Gak mungkin kan langsung ya udah ayo. Ayo nanti sore. Itu sih Rafathar yang bikin. Jadi itu beberapa bulan sebelumnya, sesudah itu. mungkin 2 bulan atau 3 bulan, mungkin orang tuaku ada rezeki lebih, jadi langsung diadain hajatan buat sunat. Nah itu saya sunat itu hari kedua. Nah karena saya itu orangnya ya tadi pemberani, terus lumayan bader, tapi bader umum lah. Iya. Itu enggak kayak Anda tadi yang minta sunat di situ. Kalau saya yang penting sunat. Iya betul. Nah itu yang rekomendasi ini tuh ayah saya. Nah dia bilang udah sunatnya di kakaknya temen bapakku. Iya. Ya punya kenalan lah intinya. Ya dokter bedah. Nanti sunatnya dokternya yang kesini, nggak usah kita yang kesana. Nah aku tanpa banyak pikir ya. Karena saya taunya itu semua mantri atau dokter sunat itu ngasih mobil remote, Cok. Iya. Jadi saya iya aja. Nah pas itu saya nunggu karena udah semangat banget, nggak ada rasa takut sama sekali. Ya nunggu dokternya datang. Iya nunggu. Nah pas dokternya datang saya langsung siap-siap. Karena zaman dahulu itu mungkin pakai itu alasnya, pakai laci zaman dulu yang tinggi lumayan. Meja. Iya. Meja gede gitu. Iya meja gede. Iya tahu. Pasti tahu lah. Ya meja yang gedenya kayak ranjang mungkin ya, kayak itu. Ranjang single buat satu orang gitu. Nah itu ditutupin pakai spray ya. Itu langsung itu di rumah tuh udah rame, pas mau dipotong banyak teman-temanku entah cewek entah cowok pada liatin di jendela. Nah saya itu di situ udah mulai ngerasa malu ya. Jadi saya minta tutup. Ya tutup, jendelanya ditutup. Lagian kenapa mereka lihat, Cok? Iya, padahal kalau yang cowok kan punya sendiri. Waduh, tinggal liatin sebelah. Tinggal diliatin aja. Nah itu langsung saya rebahan. Jadi saya karena nggak takut, dokternya itu bonding mungkin percakapan singkat ya. Mungkin bentar. Tanya udah siap doang. Ya, udah siap belum gitu. Itu doang, karena saya dengan PD-nya siap. Ya. Langsung aman, Dok. Karena saya sunatnya di rumah, tentu nggak ada seperti Anda tadi yang horden di tengah badan. Iya. Nah, saya itu kelihatan. Nah itu karena dulu mungkin sunat masih pakai gunting ya. Gunting bedah mungkin. Gunting bedah. Karena kalau anak sekarang kan sunat udah pakai laser. Ada yang baru juga pakai kayak alat klem gitu. Iya. Ada juga. Baru udah canggih sekarang ya. Kalau dulu itu pakai gunting bedah. Iya. Terus udah langsung diolesin itu yang mungkin alkohol, mungkin antiseptik atau ya pembersih lah, kayak pembersih. Nah itu wih adem dong. Dingin. Nah itu terus dikasih alas yang ada bolongannya. Iya. Nah, itulah itunya masuk. Itu saya pertamanya pede.
Oh nggak sakit, saya mah pemberani karena pas ada imunisasi pas sekolah, saya suntik. itu juga paling depan. Nih suntik Pak, saya dulu gitu. Iya. Nah itu saya apa ini? Paling sakit sebentar doang. Nah, itu langsung dieksekusi, disuntik, sakit cok. Awal-awal pasti sakit dong. Cus, masih bisa saya tahan. Masih bisa ditahan. Masih aman lah ya. Masih aman. Masih aman. Nah itu suntik 2 kali kayaknya. Yang satu masih kerasa. Cus, lumayan. Nah itu di apa ya? Dijiwit atau di apa? Dicubit. Sambil ditanyain sakit enggak? Itu suntikan keberapa? Udah itu 2. Tapi enggak didiemin dulu langsung. Nah itu dengan bodohnya saya bilang enggak, padahal saya masih kerasa. Iya. Masih kerasa Nah, kecubit gitu. Kesalahan terbesar saya dalam sunat ya. Iya. Mungkin terlalu berani juga. Enggak baik. Gak bagus ya, gak bagus. Nah itu pas dipotong, dipotong dong. Iya. Sakit banget, Cok. Sumpah, itu sakit banget. Nah, dicubit kan masih juga masih kerasa ya, apalagi dipotong gitu loh. Itu kerasa sampai akhir. Ya mungkin akhir udah enggak, karena mungkin bius atau anestesinya udah mulai ya udah ngefek. Itu pas awal-awal sakit banget, gila. Saya yang tadinya berani diem, kaki saya langsung di pundak dokternya. Langsung naik. Iya, saya itu dipukul ya, kakinya bukan dipukul sih, cuma dikeplak. Ditepok. Ya sama kakek saya, kakinya turun. Saya nggak tahu atau nggak sengaja sih. Ya refleks. Cuma ngangkatnya pelan-pelan, tapi kok tiba-tiba tinggi. Gitu. Dokternya cuma senyum-senyum doang. Cuma cengar-cengir ya. Ini saya sakit banget gila. Sampai saya nggak pertamanya ngeliatin, cuma pas keras, udah sih. Saya nggak berani lihat, sakit nyali langsung ciut. Tapi tetap ngerasa kuat. Nggak baca ini, nggak baca itu. Sampai akhir. Nah itu pas dijahit pun saya nggak lihat, cuma udah nggak sakit. Mungkin udah ngefek ya. Sampai selesai udah nggak ngerasa sakit. Terus saya itu kalau Anda biusnya tadi yang lewat suntik. Iya. Ya. Tiga kali. Tiga kali suntik. Kalau aku itu udah suntik 2 kali. Ada nggak tahu sampai sekarang ada apa enggak. Itu ada katanya bius. Cuma dimasukin lewat belakang. Iya. Kan mau berontak itu, kok saya dimiringin. Mau dimasukin apa? Nah itu saya kerasa, segede apa? Ya, itu magnet mainan yang bentuknya oval mungkin ya. Magnet mainan. Oh yang agak panjang cuk, ya, gede cuk. Itu cuma besarnya segitu, cuma pendek. Cuma pendek, Ya, lebih pendek. Cuma kan kerasa banget. Ya kerasa lah anjir. Tuh, gila. Cuma nggak tahu kenapa bisa masuk sendiri, Cok. Padahal cuma dimasukin itu doang. Oh iya. Itu masuk udah selesai. Dokternya minum, bukan minum itu ya maksudnya. Iya. Minum apa ya? Ngopi ngeteh. Ya istirahat. Ya, Terus langsung pulang karena mungkin dia kan sibuk. Nah, itu saya karena mungkin pas itu udah ada resepsinya ya. Ya, udah hajatan. Di situ seperti anak kampung. Ya, anak kampung pada umumnya. Ada ayam bakar, buah-buahan, itu saya makan. Itu rasa raja, Cok. Langsung makan ini, makan itu. Kalau habis sunat pasti dapat banyak uang. Iya. Itu uangnya dikemanain? Uangnya bundahar. Bundahar yang pegang. Kayaknya hampir sama semuanya. Itu saya kayak pajangan, kayak hiasan. Iya. Mau tidur
almarhum ibu bilang, udah nggak usah di sini aja, ibu kipasin biar banyak yang ngasih uang, mecing gitu. Ya banyak yang kasih uang. Saya udah ngantuk banget cok. Ya udah saya nurut aja kan. Tapi alhamdulillah sih dapat banyak 3 toples sih. Tapi yang nyimpen Ya, orang tua. iya. Jadi itu ya untuk obrolan kali ini, karena kayaknya kalau kita sambung ini masih panjang banyak, banget nih, masih terlalu panjang. Mungkin nanti untuk cerita masa kecil selanjutnya akan ada di episode yang selanjutnya. Iya. Ya, mungkin Tungguin aja. itu saja, nanti silakan bisa di like, komen, share boleh ke teman-temannya buat apa ya, buat temen gabut lah sambil dengerin suara-suara sumbang saya. Nanti untuk lanjutan episodenya mungkin nanti ya di video atau podcast selanjutnya lah. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa tadi like, comment, subscribe, 2 kali, share ya 2 kali. Woi, di share ke teman-teman Anda. Ya, tolong dengarkan YouTuber swasembada ini. Itu saja. Dan dari saya, bye bye.